Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok C3. Pada praktikum farmasi industri kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang penyusunan formula obat dan perancangan pembuatan obat. Obat yang digunakan yaitu tablet ranitidin. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu ada Lutfianisa Khadijah, ada Catherine Citra Septiani, ada Dwi Tamara Imelda, ada Indah Erlinda, ada Nur Afikah Zahra, dan saya sendiri, Niswatul Khairin Pane. Untuk spesifikasi produknya, nama produknya yaitu tablet ranitidin dengan bentuk sediaan tablet dan bahan aktifnya yaitu ranitidin dan dengan kekuatan sediaannya 150 mg. Untuk kajian preformulasinya, ranitidin ini berfungsi sebagai zat aktif. Dengan data kelarutan, sangat mudah larut dalam air dan agak sukar larut dalam etanol. Untuk log P-nya yaitu 0,27. pH-nya antara 4,5 dan 6. Untuk stabilitasnya, yaitu dia tuh bebas larut dalam air, sedikit larut dalam alkohol dehidrasi, dan sangat sedikit larut dalam diklorometana. Untuk titik leleh atau leburnya yaitu berkisar 69 hingga 70 derajat Celcius. Avisel yang berfungsi sebagai zat pengisi dengan kelarutan tidak larut dalam air, etanol, eter, dan asam mineral encer. Sedikit larut dalam larutan natrium hidroksida dengan log P-nya sebesar min 4,2, pH-nya antara 5,0 dan 7,5. Stabilitasnya stabil meskipun higroskopik. Titik leburnya sekitar 26-27 derajat Celcius. Inkompatibel dengan agen oksidasi kuat. Starch 1500 yang berfungsi sebagai zat pengikat dan penghancur. Kelarutannya praktis tidak larut dalam pengarut organik, sedikit larut untuk dalam air dingin tergantung pada tingkat pregelantinisasi. pH-nya antara 5,5 sampai 6,5 pada 25 derajat Celcius. Stabilitasnya bahan yang stabil tetapi higroskopis. Bagi preformulasi, bahan yang pertama adalah magnesium stearat. Magnesium stearat ini berfungsi sebagai pelumas tablet atau lubrikan. Data kelarutannya praktis tidak larut dalam etanol 95%, eter, dan air. Sedikit larut dalam benzena hangat dan etanol hangat 95%. Stabilitasnya stabil, titik lelehnya pada suhu 117 sampai 150 derajat Celcius. Kemudian inkompatibilitasnya inkompatibel dengan senyawa yang bersifat asam kuat, alkali, dan garam ion magnesium. Stearat ini tidak bisa digunakan dengan produk aspirin dan beberapa vitamin. Pada talkum. Talkum berfungsi sebagai glidan. Data kelarutannya, talkum itu bersifat praktis tidak larut dalam asam, encer, dan alkali, pelarut organik, dan air. pH-nya antara 7 sampai 10. Kemudian pada stabilitasnya, bahan yang stabil dan dapat disterilisasi dengan pemanasan pada 160 derajat Celcius selama tidak kurang dari 1 jam. Dan juga dapat disterilisasi dengan paparan etilen oksida atau radiasi gamma. Kemudian pada inkompatibilitasnya tidak kompatibel dengan senyawa amonium kuaterner. Selanjutnya di sini ada rancangan formula. Yang pertama, ranitidin sebagai zat aktif. Jumlah untuk satu tabletnya 167,39 mg. Jumlah untuk skala labnya 167,39. Jumlah untuk skala pilotnya 1,67 kg. Jumlah untuk skala produksinya 16,73 kg. Yang kedua, mikrokristalin selulosa atau Avisel sebagai pengisi. Jumlah untuk satu tabletnya 78,28 mg. Jumlah untuk skala labnya 78,28 gram. Jumlah untuk skala pilotnya 0,78 kg. Jumlah untuk skala produksinya 7,82 kg. Yang ketiga ada starch 1500 sebagai pengikat dan penghancur. Jumlah untuk satu tabletnya ada 62 mg. Jumlah untuk skala labnya 62 gram. Jumlah untuk skala pilotnya 0,62 kg. Jumlah untuk skala produksinya 6,2 kg. Yang keempat ada Mg stearat sebagai lubrikan dan antiadheran. Jumlah untuk satu tabletnya 0,78 mg.
jumlah untuk skala labnya 0,78 gram, jumlah untuk skala pilotnya 0,0078 kg, jumlah untuk skala produksinya 0,78 kg. Yang terakhir ada talkum sebagai gridan, jumlah untuk satu tabletnya 1,55 mg, jumlah untuk skala labnya 1,55 gram, jumlah untuk skala pilotnya 0,01 kg, dan jumlah untuk skala produksi 0,15 kg. Selanjutnya, itu adalah prosedur pembuatan sediaan. Di sini, formulasinya sebagai zat aktif ada ranitidin, dan preformulasinya itu ditentukan karakter fisik dan karakterisasi kimianya, dan zat tambahannya itu tadi seperti yang di atas, yang saya sudah sebutkan, dan dilakukan dengan cara Kempa langsung, dengan cara pencampuran zat aktif, zat pengisi, zat penghancur, lubrikan, dan bidan. Setelah dihancur, dilakukan pencetakan. Setelah dilakukan pencetakan, sudah jadi menjadi tablet ranitidin. Baik, selanjutnya yaitu peralatan produksi yang akan dipakai. Yang pertama ada neraca analitik atau timbangan digital yang digunakan untuk mengukur volume massa dan rentang sub-miligram. Lalu ada gelas beker, yaitu wadah yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan. Lalu ada pipet tetes, digunakan untuk memipet larutan atau sediaan cair yang dibutuhkan pada volume kecil atau sedikit. Selanjutnya, ada tabung reaksi, digunakan sebagai wadah pencampuran, memanaskan dengan volume kecil. Lalu, ada gelas ukur, digunakan dalam mengukur volume cairan yang akan digunakan. Lalu ada ayakan nomor 14 dan 16 sebagai pemisah partikel berdasarkan ukuran guna mendapatkan ukuran serbuk yang diinginkan dan masuk dalam rentang kriteria keberterimaan. Lalu ada alat uji kekerasan untuk menentukan tingkat kekerasan dan ketahanan tablet terhadap tekanan yang diterima selama perjalanan distribusi. Selain itu, dengan alat ini juga akan diketahui standar kekerasan yang diterima pada tablet hingga menjadi retak. Peralatan produksi lainnya yaitu ada climatic climber. Climatic climber ini digunakan untuk menguji beberapa kondisi temperatur atau suhu dan juga kelembapan. Lalu ada alat uji sifat alir. Alat uji sifat alir ini digunakan untuk memperbaiki sifat alir dari granul. Lalu ada alat Kempa tablet single punch. Alat Kempa tablet single punch ini digunakan untuk menentukan tingkat kekuatan dan juga ketahanan tablet terhadap tekanan yang diterima selama proses distribusi. Selanjutnya ada alat uji kerapuhan, di mana alat ini digunakan untuk mengukur ketahanan permukaan tablet dari abrasi yang disebabkan oleh beberapa gesekan ataupun benturan dengan benda lain pada saat produksi obat maupun pada saat pengemasan, proses distribusi ataupun juga pada pengiriman nanti. Lalu ada alat uji disolusi. Alat ini digunakan untuk menganalisa banyaknya jumlah zat aktif yang larut dalam cairan tubuh. Terakhir, ada spektrofotometer. Spektrofotometer ini digunakan untuk mengukur transmitan ataupun absorban sebagai fungsi dari panjang gelombang. Selanjutnya, yaitu ada spesifikasi ruang produksi. Pada produksi dilakukan di dalam ruangan yang tersedia penyangga udara dan penghisap udara, di mana hal ini guna memperkecil resiko pencemaran yang disebabkan oleh udara yang disirkulasi ulang atau masuknya udara yang tidak diolah secara memadai. Lalu, prosedur pembersihan dan kontaminasi yang terbukti efektif karena pembersihan alat yang tidak efektif merupakan sumber pencemaran yang dapat terjadi. Sehingga ruangan harus mempunyai ventilasi udara dan penerangan yang baik dengan fasilitas pengontrolan udara seperti suhu, kelembapan, dan juga filtrasi yang baik dan memadai. Juga pemeriksaan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa alat yang digunakan dari satu ke tempat yang lain terhubung dengan benar. Dan pada ruangan ini akses dibatasi hanya untuk personil yang berwenang saja, sehingga keamanan dan juga kesterilan dari suatu ruangan ini terbukti keamanannya. Mungkin sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.